Namaku Andi. Umurku 17 tahun. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah negeri Labuan Batu ini. Aku adalah seorang yatim. Ayahku meninggal dunia saat usiaku 10 tahun. Saat itu ayahku meninggal karena kecelakaan. Hatiku hancur saat mendengar ia pergi meninggalkanku dan ibu untuk selamanya. 4 tahun sudah berlalu saat ayah meninggal dunia. Waktu itu, aku duduk di bangku kelas 3 SMP. Hari demi hari, aku dan ibu menjalani hidup ini. Sampai pada batasnya, kami mengalami kesulitan ekonomi. Ibuku mendapat surat tagihan listrik, yang artinya kami harus membayarnya segera. Bahan pokok makanan di rumah pun juga habis, tak tersisa. Hingga pada suatu ketika, HP ibuku berbunyi. Ibuku mendapat sebuah tawaran pekerjaan. Tapi, pekerjaannya di luar kota. Mau gak mau ibuku harus terima, demi mencukupi segala hal keperluan di rumah, maupun biaya sekolahku. Ini aku yang sekarang. Diriku telah tumbuh menjadi seorang remaja. Aku masih aktif sekolah, karena beruntungnya diriku memiliki ibu seorang pekerja keras. Setiap bulannya ibu selalu mengirim uang padaku, hingga aku tak pernah merasa kelaparan ataupun telat membayar uang sekolah. Hari ini adalah hari masuk sekolah, makanya aku bangun pagi-pagi. Aku pun sesegera mungkin mandi, dan lalu memakai seragam sekolahku. Tahun ini aku duduk di bangku kelas 11. Dan saat aku ingin berangkat ke sekolah, tiba-tiba temanku mengirim pesan kepadaku. Adi merupakan sahabatku dari kecil. Orangnya nakal di sekolah. Yang hanya dia tahu, pacaran, tidur di kelas, bolos sekolah, dan melawan kepada guru-guru yang mengajar. Tapi tak apa, aku tak pernah membenci teman yang seperti dia, karena dia merupakan sahabatku dari kecil. Tak lama kemudian, aku pun sampai di rumah Adi. Itu dia orangnya. Tiba-tiba Adi menyuruhku untuk menepi. Katanya dia tidak ingin bersekolah hari ini. Dia ingin bolos. Aku tidak tahu tujuan dia kemana. Tapi yang pasti, jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Kami sudah terlambat untuk ke sekolah. Kami akhirnya sampai ke tempat tujuan yang diinginkan Adi. Dia menyuruhku menunggu di sini. Katanya tak lama. Tak lama kemudian, Adi keluar dari gang tersebut. Adi terlihat aneh saat keluar dari gang tersebut. Entah kenapa wajahnya menengok kanan dan kiri. Aku yang duduk di atas kereta hanya bisa termenung melihat yang dilakukan Adi. Dia naik dan langsung menyuruhku bergegas pergi. Adi menyuruhku langsung ke rumahku saja. Aku yang tadinya ingin bersekolah, jadi terpaksa bolos hari ini. Lagian jam sudah menunjukkan pukul 8.30. Yang artinya, jika aku sekolah hari ini, aku pasti sudah disuruh pulang karena telat. Sesampainya kami di rumahku, tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Ternyata itu minuman keras. Sontak aku kaget melihat dia telah menjadi-jadi. Ia menawarkanku minuman keras itu. Aku menolaknya dan selalu menolaknya. Tapi dia nyeyel. Dia terus memaksa aku untuk meminumnya. Dan akhirnya aku mau pada ajakannya itu. Aku mencobanya pada teguhan pertama. Dan kalian tahu, rasanya tidak enak. Kata Adi minumnya jangan seperti itu. Langsung telan saja, jangan dirasa.
Lalu aku mencobanya lagi, dan aku mulai terbiasa. Sampai pada akhirnya kami mabuk. Kerjaan kami di rumah tertawa, dan terus tertawa. Hingga Adi mengeluarkan sesuatu dari kantungnya. Dan ternyata itu narkoba. Adi berkata, "Kamu mau coba ini nggak?" Aku menolaknya, dan menolaknya. Kata Adi ini tidak jauh berbeda dengan minuman keras. Cobalah. Aku mau pada ajakannya. Dan setelah aku coba, aku merasa ada yang aneh pada diriku. Semua beban terasa menghilang dari diriku. Aku tak memikirkan apa-apa selain kebahagiaan yang ditimbulkan dari efek narkoba tersebut. Setelah itu, tubuhku terasa lelah, dan kutidurkan diriku. Saat aku terbangun, jam menunjukkan pukul 12 siang. Tubuhku masih terasa lelah, dan kulihat Adi masih juga tertidur. Akhirnya aku memutuskan untuk mandi saja, agar bisa bugar kembali. Setelah selesai mandi dan berpakaian, aku membangunkan Adi, lalu mengantarnya pulang ke rumahnya. Setelah mengantar Adi pulang, aku langsung kembali ke rumahku. Kegiatanku sehari-hari biasa saja sebenarnya. Tidak ada hal-hal menarik dalam kehidupanku. Maklum, aku hanya tinggal sendirian di rumah. Paling-paling, hobiku hanya main HP saja. Selebihnya kalau lapar, ya aku makan di luar saja. Malam hari pun tiba. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku masih saja teringat dengan obat yang diberikan Adi kepadaku. Aku ingin barang itu. Aku ingin mencobanya sekali lagi. Hingga pada akhirnya aku memberi pesan WhatsApp kepada Adi. Kata Adi, jika aku menginginkan barang tersebut, aku harus menyiapkan sejumlah uang. Aku melihat isi dompetku. Ternyata uangku hanya tersisa untuk makan minggu ini. Tiba-tiba aku punya ide untuk meminta uang kepada ibuku. Ternyata dia memberinya. Katanya ini uang untuk 1 bulan kamu. Dihemat enak, ucapnya. Aku senang, dan aku langsung bergegas pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Sesampainya di rumah, aku langsung bergegas tidur, agar esok aku bisa bangun awal-awal. Keesokan harinya, jam menunjukkan pukul 7.15. Aku hari ini tidak ingin sekolah, karena aku sedang menunggu Adi yang pagi ini akan datang mengantarkan obat itu padaku. Lama aku menunggu, akhirnya Adi muncul. Aku langsung keluar rumah dan mengunjungi Adi. Lalu kutanya, mana barangnya? Dia menghitung uang yang kuberi. Setelah ia rasa cocok, ia langsung memberiku bungkusan hitam. Katanya barangnya ada di situ. Aku pikir Adi ingin berlama di rumahku. Ternyata setelah selesai transaksi, Adi memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Aku langsung membuka bungkusan hitam yang diberikan Adi, dan ternyata ya, itu barangnya. Aku langsung mencobanya. Mencobanya hari demi hari aku menggunakannya. Sampai aku betul-betul kecanduan dengan obat tersebut. Satu minggu telah berlalu, dan ternyata obat itu habis, tidak tersisa. Lalu aku berpikir, bagaimana caraku mendapatkan obat itu lagi, sedangkan uangku sudah habis.
Akhirnya, pandanganku tertuju pada sepeda motor milikku. Ku keluarkan motor itu dan pergi menemui seseorang. Ini adalah temanku, Beno. Dia sedang bersama adiknya. Aku menawarkan kereta ini kepada dirinya. Aku bilang padanya bahwa aku ingin menjual sepeda motor ini. Dia mencek kondisi kereta aku. Lalu ia masuk ke rumahnya untuk mengambil sejumlah uang. Dia keluar dengan membawa sejumlah uang. Kuhitung uangnya dan kami deal. Setelah selesai menjual kereta tersebut, aku langsung kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Saat di rumah, aku melihat tetanggaku sedang membersihkan rumahnya. Itu dia tetanggaku. Dia bernama Johnny. Aku mengeluarkan ponselku dan memberi pesan kepada Adi bahwa aku pengen barang itu lagi. Dan Adi berkata, aku akan segera mengantarnya. Aku menunggunya dan terus menunggunya sampai akhirnya dia tiba. Saat Adi datang, aku langsung memberikan uang tersebut. Dia tidak menghitungnya karena dia sudah percaya padaku. Dia langsung mengeluarkan barang tersebut dan memberinya padaku. Ini diriku yang sekarang, yang sudah tergila-gila pada narkoba. 1 minggu lamanya aku memakai narkoba tersebut, hingga tak kusangka obat itu sudah habis lagi. Tubuhku sudah tak terkendali lagi. Kadang aku meriang, kedinginan, merasa kesepian, hingga aku merasa aku butuh obat itu lagi. Dan pada akhirnya, aku memutuskan untuk menjual HP ku ini kepada tetanggaku, Johnny. Ku ketuk pintu rumahnya, sampai pada akhirnya Johnny keluar. Aku mengatakan bahwa aku ingin menjual HP ini kepada dirinya. Dia mencek kondisinya. Ternyata dia mau. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sejumlah uang. Setelah aku hitung uangnya, kami pun deal. Aku kembali ke rumahku untuk mengambil sejumlah uang sisa dari menjual motor kemarin. Lalu aku pergi berjalan kaki ke rumah Adi. Aku ke rumahnya untuk membeli sesuatu. Obat terlarang itu lagi. Lalu Adi masuk ke rumahnya untuk mengambil barang tersebut. Dia datang dan memberikan barangnya. Lalu aku langsung bergegas pulang. Aku masuk ke dalam rumahku. Seketika tubuhku terasa lelah. Aku mandi. Dan setelahnya, aku langsung menggunakan narkoba itu. Ku nikmati barang tersebut, hingga tak kusangka tubuhku merasa kejang-kejang. Kepalaku sakit, tubuhku merasa lemas. Dan seketika, aku terjatuh. Dari mulutku aku mengeluarkan busa. Angle berpindah pada tetanggaku, Johnny. Dia baru bangun tidur. Setiap biasa, dia selalu berolahraga pagi dan menyapa tetangga depan rumahnya. Lalu dia melirik ke arah rumahku. Dia melihat pintu rumahku terbuka. Dalam hatinya, aneh sekali pagi-pagi jam segini pintu rumahku masih terbuka. Lalu dia pergi mengecek rumahku. Dia melirik ke jendela. Dan saat dia masuk dari pintu depan, dia melihat diriku yang sudah tak sadarkan diri. Dia berusaha membangunkanku, tapi gagal. Akhirnya dia meminta pertolongan kepada 2 pemuda tadi agar segera membawaku ke rumah sakit. Mereka bertiga menggendongku, membawaku keluar menuju rumah sakit. Tapi hingga tak kusangka diriku telah tiada di dunia ini.
Oke bro, di sini saya mau menyampaikan sesuatu, khususnya untuk para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Dari film yang sudah kita tonton tadi, sudah jelaskan bahwa narkoba ini sangat merugikan dan berbahaya bagi kita. Iya, mungkin di video tadi dia masih merugikan dirinya sendiri. Tapi, bagaimana jika yang dirugikan tersebut adalah orang lain? Keluarga, sahabat, ataupun mungkin bangsa ini? Ya, saya tahu kita semua cinta Indonesia. Tapi, apakah kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri? Jauhi narkoba sebagai salah satu bentuk cintamu pada negeri ini.